Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heptina Zulaini dari SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan akan menyampaikan video pembelajaran mendalam. Materinya sistem koordinasi pada manusia di kelas 9B. Selamat menyaksikan. Siapa yang bisa masuk hari ini? Semua. Baiklah ya, kita lanjutkan materi pelajaran kita hari ini, yang mana pada minggu kemarin kita telah mempelajari sistem minggu kemarin mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan apa? Proses apa? Tambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asal yang meliputi tambahan kolom dan perkembangan massa. Iya, ya. Adalah proses bertambahnya ukuran, ya, bertambah tinggi, misalnya bertambahnya volum pada suatu makhluk hidup, karena pertumbuhan ini terjadi pada tumbuhan, hewan dan manusia. Ya. Kalau manusia dimulai dari mana pertumbuhannya? Baik. Di dalam perut. Ya. Pada masa kehamilan dulu, 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu, kemudian setelah dilahirkan baru ya menjadi bayi, kemudian balita, anak, remaja, atau lanjut usia ya. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, itu mengenai sistem koordinasi dan sistem reproduksi dan homeostasis pada manusia. Yang pertama ini ada sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi pada manusia ini, apa itu koordinasi? Koordinasi itu meliputi yang mengkoordinir, ya. Mengkoordinir artinya yang mengatur seluruh kegiatan tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ini banyak sistem, ya. Ada sistem pernapasan, ada sistem pengeluaran, ada sistem reproduksi. Semua sistem-sistem itu diatur dalam sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini ya pada manusia ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sistem koordinasi ini adalah untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi dari organ penyusun sistem koordinasi manusia. Nantinya meliputi sel saraf ya. Sel saraf pada manusia. Ini sel sarafnya. Ketiga, ada sistem saraf, sistem hormon, ada
Iya. Oke, yang pertama kita masuk ke sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama dan Yang bahasa dia. koordinasi yang berfungsi untuk mendukung aktivitas tubuh neuroinflamasi selanjutnya. Nah, berdasarkan sensornya, sel saraf itu kan dapat digunakan untuk hidup. Yaitu yang pertama ada neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini bentuknya itu berhubungan dengan reseptor dan neuronnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motor. Nah, neuron motor ini bentuknya itu berhubungan dengan dendrit neuron lain yang tadi pembahasan tentang sel saraf. Kemudian komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Nah, saraf pusat terletak pada bagian dari sistem saraf pusat manusia. Pada bagian tersebut adalah otak dan sumsum tulang belakang. Pertama kita akan membahas tentang otak. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, otak ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Nah, jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas pusatnya. Nah, jadi otak ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum, kemudian otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai otak besar. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan yang lebih terlihat. Diduga semakin banyak kepadanya, maka seseorang itu semakin cerdas. Nah, otak besar ini dia terdiri atas 2 belahan, di mana belah ini dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut corpus callosum. Nah, melalui serabut ini impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada otak tengah. Nah, otak tengah ini dia terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lokus optikus yang berhubungan dengan aktivitas mata. Nah, pada dasarnya otak tengah ini terdapat kumpulan bagian sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Nah, selanjutnya ada otak kecil. Nah, otak kecil ini dia terletak di dalam sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Nah, otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tempat di dalam otak kecil ini terdapat bagian bawah yang berfungsi untuk menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Otot ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Nah, selanjutnya ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Nah, sumsum lanjutan ini dia disebut juga sebagai otak yang merupakan lanjutan otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Yang fungsinya itu untuk mengatur denyut jantung, kemudian pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, lalu kekebalan, bersih, bersaudara untuk kelenturan. Nah, di sumsum lanjutan ini dia terdapat bagian yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem saraf pusat yaitu otak. Sekarang kita lanjut ke sumsum tulang belakang atau medulla spinalis.
bagian-bagian dari sel saraf ya. Silakan deh. Jadi ya, untuk bagian-bagian sel saraf yang dijelaskan oleh Arin tadi, apakah sudah benar? Sudah tahu bagian-bagiannya? Tahu. Jelas? Jelas. Jadi bagian-bagian dari sel saraf itu, yang pertama ini ada badan sel ya. Badan sel ini adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Kemudian di dalamnya ini ada inti sel atau nukleus. Kemudian bagian yang di atas ini ada dendrit, ini juga dendritnya. Yang panjang ini adalah akson ya. Akson ini ada selubung melin ya. Ada di dalamnya ada sel sekuan. Kemudian nodus Ranvier, di sini ada sinapsis, nanti berhubungan dengan sel saraf lainnya. Ada pertanyaan? Iya. Jelas? Jelas. Bagian-bagian sel saraf untuk pelajaran kita hari ini ya. Pada sistem koordinasi manusia, ya, sistem koordinasi manusia yang meliputi yang pertama itu ada sel saraf ya. Kemudian saraf manusia ini sistem koordinasi dan sistem koordinasi itu ya terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Kalau saraf pusat itu terdiri dari apa? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf apa? Tadi saraf somatis dan saraf otonom dan saraf somatis. Jadi itu sistem saraf pada manusia. Jadi di rumah dibaca-baca lagi ya, dipelajari lagi untuk materi selanjutnya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.